Shalom saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Saudara-saudara, kita sudah masuk di hari terakhir, satu hari sebelum kita memasuki hari Jumat Agung. Dan saudara-saudara, di hari ini biasanya kita pasti teringat dengan satu peristiwa, yaitu ketika Tuhan Yesus makan malam terakhir bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara-saudara, peristiwa makan malam terakhir ini sebuah peristiwa yang juga biasanya kita lakukan. Peristiwa aktivitas makan dan minum. Saudara-saudara, di dalam peristiwa atau aktivitas makan dan minum, setidaknya ada dua hal yang bisa kita perhatikan, yaitu partisipasi dan representasi. Ketika kita makan dan minum, biasanya kita berpartisipasi di dalam sebuah jamuan. Kita ikut bersama dengan orang-orang, bersama dengan orang lain, orang-orang yang melakukan jamuan. Kita makan bersama, kita minum bersama. Dan kita datang melakukan makan dan minum untuk merepresentasikan diri kita, atau merepresentasikan orang yang membuka jamuan makan itu, dan kita hadir di dalamnya. Dan saudara, kalau kita ingat jauh sebelum peristiwa makan malam terakhir itu, ada the first meal, bukan the last supper, tapi the first meal, makan yang pertama, tapi makan yang sangat toksik, makan yang beracun, ketika Adam dan Hawa mengambil buah yang terlarang itu dan mereka memakannya. Mereka melakukan sebuah partisipasi yang beracun. Mereka melakukan partisipasi bukan di meja Tuhan, tapi mereka ada di dalam mejanya iblis, karena mereka berpartisipasi di dalam sebuah hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan mereka berusaha merepresentasi diri mereka sendiri. Mereka tidak merepresentasikan Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang kepadanya harusnya mereka memberikan pujian dan kemuliaan, tapi mereka merepresentasikan diri mereka sendiri. Hasilnya seperti kita tahu saudara, manusia jauh dari Tuhan. Manusia terpisah dari hadirat Tuhan. Tapi saudara-saudara, semua itu ditebus, semua itu dijungkir balikan ketika makan malam terakhir Tuhan Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya. Di sana juga ada sebuah aktivitas makan dan minum, tapi bukan untuk makanan dan minuman yang terlarang. Tapi Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Minumlah, inilah darah perjanjian baru yang diberikan kepada kalian sebagai penebusan atas dosa manusia. Saudara, di malam terakhir itu sebelum Tuhan Yesus keesokan harinya disiksa, diadili dan disalib, Tuhan Yesus melakukan makan dan minum dan berkata, inilah tubuhku. Dia merepresentasikan Allah yang melancarkan misi keselamatan untuk menebus dosa manusia. Dia merepresentasikan dirinya sendiri sebagai satu-satunya penebus bagi kita manusia berdosa. Dan dia mengajak murid-murid untuk berpartisipasi satu meja dengan dia, bukan dengan iblis. Dan saudara-saudara, hasilnya apa? Hasilnya adalah manusia berdosa dapat ditebus dan disatukan kembali dengan kehadiran Allah. Saudara, dari partisipasi dan representasi ini, mari kita siapkan hati kita. Ketika besok kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung dan juga berpartisipasi dalam perjamuan kudus, mari saudara-saudara, yang pertama, kita berpartisipasi di meja Tuhan. Kita bukan berpartisipasi lagi di meja iblis. Kita bukan lagi merepresentasikan, yang kedua, diri kita, tetapi kita sedang berpartisipasi di dalam meja Tuhan, di dalam kehadiran Tuhan, dan kita sedang merepresentasikan Tuhan yang hadir, Tuhan yang sudah menebus kita, Tuhan yang memanggil kita untuk satu meja dengan Dia. Dan sambil kita juga saudara menantikan suatu saat nanti kita akan bersama-sama ada satu meja dengan Tuhan di dalam kekekalan. Sudah siapkah kita? Tuhan memberkati.